Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bantu TV di rumah dan juga para penonton di studio, apa kabar hari ini? Baik. Baik, masih semangat? Masih semangat. Senang sekali pemirsa, pada kesempatan kali ini saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Baik pemirsa, kali ini menjelang arus mudik lebaran tahun 2026, tentunya kesiapan infrastruktur jalan ini menjadi salah satu faktor kunci dalam menjamin keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten sendiri menargetkan seluruh perbaikan jalan di provinsi dapat selesai paling lambat H-10 lebaran. Pemirsa, total anggaran untuk pemeliharaan Provinsi Banten sendiri ini tahun 2026 mencapai sekitar 30 miliar rupiah yang difokuskan untuk perawatan rutin di sekitar 763 km ruas jalan di kewenangan Provinsi Banten. Lalu bagaimana, sejauh mana kesiapan infrastruktur jalan di Banten dalam menyambut arus mudik dan juga lonjakan wisatawan di saat libur lebaran. Kita akan membahas dalam forum dialog bersama kita sudah hadir Pak Wawan Suhada, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kang Riki. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, masih puasa. Masih puasa, masih tetap semangat Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Pahalanya double soalnya. Insya Allah. Masya Allah. Dan pemirsa, di samping saya juga sudah hadir di sini Pak Ispan Taufik, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat Pak ya. Siap. Ini mengejar target H-10 lebaran nih, Pak. Baik pemirsa, kita langsung saja buka pertanyaan pertama kita ke Pak Ispan Taufik terlebih dahulu mungkin Pak. Ini kan pemerintah Provinsi Banten di menjelang arus mudik lebaran dan juga arus balik ditambah dengan lonjakan wisatawan lebaran nih Pak. Nah, ini sejauh apa sih Pak dari pemerintah Provinsi Banten ini untuk mengejar target H-10 lebaran sudah rampung selesai untuk perbaikan jalan? Oke, baik. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Mas Riki gitu, bahwa ada kata kunci di situ, aman, nyaman gitu, dan selamat tentunya. Terutama persiapan untuk mudik di 2026 ini. Nah, fokus kami jelas gitu, termasuk juga target tadi sudah disebutkan di H-10. Nah, yang paling utama itu adalah pemeliharaan rutin dan penanganan untuk spot-spot atau ruas koridor yang memang rawan. Rawan itu bisa juga rawan genangan, rawan kerusakan gitu. Nah, itu yang kami garap. Sudah 3 hari yang lalu juga teman-teman memobilisasi baik itu alat berat gitu, termasuk personil untuk menangani itu semua. Dan tentunya tahapannya kami sudah lakukan pemetaan di koridor-koridor yang strategis di lokasi-lokasi tersebut. Nah, untuk awal tentunya kalau di visi konstruksinya tentunya yang potholes itu, yang lubang-lubang di jalan itu harus bisa ditambal. Ditambal juga tidak hanya nambal asal saja, tetapi harus juga diratakan sehingga dari sisi keamanan dan kenyamanan itu layak gitu kan. Terus yang kedua, kalau bagian jalan itu tidak hanya badannya saja, tapi ada juga kelengkapan atau atributnya. Yang paling penting adalah drainase. Jadi drainase. Jadi dengan mungkin kita sama-sama di sini perhatikan, ini buntut-buntutnya hujan masih terus nih sampai di bulan Maret. Jadi, nah itu yang kami juga harus mitigasi, antisipasi di mudik ini gitu. Ada cuaca yang kemungkinan buruk gitu. Terus bisa juga nanti dampaknya ke longsor dan seterusnya. Nah itu kuncinya di drainase. Nah, drainasenya harus juga mumpuni. Jangan sampai badan jalan nanti malahan jadi kolamnya. Nah, itu jadi yang kolam airnya karena tidak bisa mematus air, ada intensitas hujan yang turun, tapi kita siapkan di drainasenya sehingga badan jalan bisa layak, baik gitu untuk dilalui. Mungkin itu gambarannya. Berarti untuk progres saat ini sudah berapa persen Pak? Ini kalau bisa dikatakan persentase begitu? Ya kalau persentase mungkin saya belum bisa secara tepat angka, tetapi kemarin semua dari UPTD yang ada teman-teman itu udah bergerak gitu.
memang di tahun ini itu ada namunnya gitu. Jadi ketika kita mau melaksanakan pekerjaan itu dalam kondisi hujan, jadi harus punya strategi sendiri. Gitu. Ada treatment khusus. Ada gitu treatment khusus. Jadi ketika kita tambal di posisi hujan itu, apalagi dengan cold mix gitu ya, dengan aspal, tidak maksimal hasilnya. Sehingga kami harus juga yakinkan di posisi cuaca sudah mulai baik, stabil, baru kita laksanakan. Nah, itu tapi target di 10 hari itu tentunya jadi target sama-sama kita, komitmen sama-sama, jalan yang akan dipergunakan di koridor yang kita plot itu betul-betul harus siap dan layak fungsi. Intinya gitu, Pak. Baik, Jadi kami lebih stressingnya di target H-10 itu. Saat ini sedang dikejar begitu. Ya. Baik, ini kita mungkin ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini kalau bicara soal legislatif kan berbicara soal pengawasan anggaran. Nah, ini untuk anggaran sendiri di Pemprov Banten, ini untuk pemeliharaan jalan tahun ini mencapai 30 miliar rupiah. Ini untuk menangani 763 km ruas jalan di kewenangan provinsi. Nah, angka ini sebenarnya apakah memadai untuk jalan yang tetap aman? Kalau misalkan masyarakat tentunya pengennya ketika diperbaiki ya awet gitu. Terima kasih Kang Riki. Sebelum ke sana, tanpa terasa sudah hampir setahun kita ngisi acara di Banten TV ini. Kami melihat dari tahun ke tahun memang pemerintah Provinsi Banten terus dan selalu mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam rangka menyambut hajatan nasional kita yaitu Idul Fitri tahun 2026 ini. Pastinya akan banyak sekali skala-skala prioritas yang harus dilakukan. Pertama, pengamanan. Tentunya ini melibatkan dari unsur aparatur keamanan Polda Banten ya. Karena ada beberapa spot yang harus kita amankan, baik pelabuhan, tempat ibadah dan juga crowd center seperti daerah-daerah pariwisata. Lalu tentunya infrastruktur jalan juga ya. Bukan hanya melibatkan PUPR Provinsi Banten, tapi juga BPJN pastinya sangat dibutuhkan. Ya, saya melihat data BPJN sudah berusaha mengcover hampir sekitar 96,7% kesiapan jalur jalan nasional dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri 2026 ini. Lalu juga mitigasi bencana. Persiapan-persiapan dalam menghadapi hajatan nasional ini dalam Idul Fitri 2026 juga tidak luput dari mitigasi bencana. Karena tahun ini adalah tahun yang spesial seperti Pak Sekdis bilang. Tahun ini bukan hanya bicara tentang perbaikan infrastruktur, tapi tantangan kita yaitu apa? Hidrometeorologi. Ini yang menjadi PR besar kita. Tahun kemarin tol KM 50 tidak ada genangan atau banjir. Tahun ini luar biasa. Skalanya beritanya sampai berita nasional. Ya. Jadi seluruh aspek infrastruktur, terutama di infrastruktur jalan, kita punya tantangan besar. Ya, saya belum bicara tentang anggaran ya. Lalu tentang sektor pariwisata ini juga harus kita perhatikan betul. Crowd center seperti daerah-daerah Anyer, Carita, ya, Sawarna, Banten Lama, Baduy ini juga harus menjadi fokus kita. Bagaimana mengembangkan pariwisata di momen yang tepat supaya orang Banten liburannya ke Banten lagi, jangan keluar Banten terus. Itu. Dan terakhir yaitu pangan, pengendalian inflasi dan lain-lain. Ini juga menjadi fokus Pemprov. Alhamdulillah Pak Gubernur Banten, Pak Andra Soni dengan Pak Dimyati memahami ini dan insya Allah semuanya dalam kondisi yang terukur. Ya. Nah pertanyaan Kang Riki tadi tentang bagaimana anggaran ini cukup atau nggak cukup. Ya kalau cukup nggak cukup ya nggak akan cukup gitu kan. 30 miliar untuk mengcover sekian ratus kilometer jalan provinsi saya rasa jauh dari kata cukup, jauh panggang dari api Kang. Jauh panggang dari api. Betul. Apalagi kita juga sedang fokus membangun jalan poros desa melalui program Bang Andra ya kan. Semuanya sama-sama penting ya. Satu sisi Bang Andra juga menjadi satu main policy lah ya, program unggulan ya. Di mana memang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Ya. Masyarakat desa sekarang luar biasa sumringah ya. Melihat jalannya mulus, dibeton, alhamdulillah. Nah, tapi fokus Pemprov juga berusaha untuk mengcover kewajiban Pemprov dalam menjaga infrastruktur jalan provinsi. Ya. Ya sekali lagi kalau bicara anggaran pasti tidak akan pernah cukup. Kita cari spot-spot yang memang
akan menjadi crowd center di liburan kali ini ya. Seperti ada lima ruas saya perhatikan, Tak-Takan, Gunung Sari ya, terus juga Palima, Cinangka, lalu ada juga Mengger, Saringin ya, lalu ada Saketi sama Malingping dan Cetras. Mungkin tambah lagi nanti ya, daerah Kosambi ya, Tangerang Utara, Kosambi, Dadap, Teluk Naga. Nah ini juga sekarang dalam perbaikan 1 kilometer ya. Mudah-mudahan di anggaran berikutnya Jalan Kosambi, Teluk Naga, Dadap, Pak Sekdis, kita sama-sama prioritaskan untuk menyelesaikan, karena PR-nya dari zaman Kibenen belum selesai gitu. Gitu Kang. Baik, ini menjadi pertanyaan juga nih, bagaimana kemudian strategi dari UPPRM ini. Saya tanyakan langsung saja ke Pak Isvan. Pak Isvan, ini kan tadi angka 30 miliar dengan ruas jalan yang luar biasa banyak, 760 km untuk jalan kewenangan provinsi. Ini tentunya bagaimana strategi dari UPPR ini untuk bisa menyelesaikan problem itu. Tapi jawabannya ditahan sebentar, karena kita akan segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, tadi di segmen sebelumnya seperti disampaikan juga bagaimana kemudian anggaran dari Provinsi Banten sendiri ini sekitar 30 miliar untuk 760 km. Nah, ini saya ingin tanyakan kembali ke Pak Isvan terkait dengan strategi dari PUPR sendiri. Tentunya dari masyarakat tentu ingin mendapat kenyamanan di jalan dengan saat arus mudik, apalagi kita Provinsi Banten sendiri kan cukup sentral nih, cukup seksi di nasional karena menjadi penghubung antara penghubung Pulau Jawa dan juga Sumatera. Seperti apa Pak? Baik, jadi karena konteksnya memang kita mudik 2026 Pak. Jadi prioritas itu jadi kata kuncinya. Tadi seperti dari Pak Jiwawan disampaikan, tadi ruas-ruas yang paling utamanya dulu, itu yang jadi konsentrasi kita. Tadi disebutkan di Palima, Pasang Tenen, terus juga Simpang Tak-Takan, Gunung Sari Anyer gitu, terus Caringin Mengger gitu, terus juga Warung Gunung Petir itu, Ciruas Petir Warung Gunung, terus juga yang paling panjang itu dia ngebuka di jalur tengah sampai selatannya Banten itu adalah Saketi Malingping, itu kurang lebih 60 kilo itu jalurnya. Nah, makanya kami fokus di 6 ruas tersebut. Karena apa? Kita masuk di situ, jadi ketika di hari-hari mau Lebaran itu, pasti di situ pas ada peak volume itu betul-betul padat, volume puncak di ruas-ruas itu tuh. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, juga ada lokasi yang memang rawan kerusakan misalnya di situ. Nah, itu yang jadi kita konsentrasi di situ. Yang ketiga, paling tidak ada resiko yang memang ruas tersebut, resikonya yang tadi ada rawan longsor, ada rawan genangan, dan seterusnya. Sehingga pemanfaatan dana ini betul-betul konsentrasi di 6 ruas lokasi tersebut itu dulu. Jadi kita coba dengan skala prioritas lah. Gitu. Dari 6 ruas itu apa jadi pertimbangan bahwa penentuan ruas jalan tersebut itu apa Pak? Nah tadi yang tadi saya sebutkan kan, jadi di situ kalau di acara di kegiatan nanti mudik itu volumenya padat di ruas itu jadi backbone-nya, dia yang utama. Nah yang paling penting tadi saya kelewat satu, dia ini adalah konektivitas untuk transportasi moda darat. Jadi kalau kita lihat ini hubnya dengan jalan nasional dan termasuk juga moda laut ya, dia ada kapal feri di situ, termasuk juga kan moda itu ada moda udara dan yang lainnya kan gitu. Nah kita ini yang jalan provinsi khususnya, nah itu konektivitas untuk pendukung-pendukung itu. Dia menjadi jalur alternatif sekaligus juga jalur akses wisata. Yang paling utamanya itu. Jadi kalau ini pengalaman histori, jadi nggak belajar di situ. Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat H+1+2 itu Anyer, Carita, Sawarna
itu padat, Padat. Itu padat itu pas sudah lebarannya. Nah, untuk itu mitigasinya ya memang kita harus persiapkan betul-betul kesiapan jalan itu betul-betul layak untuk bisa dilalui. Gitu, Pak. Baik. Ini semakin menarik. Kalau kita bicara soal Lebaran, pasti bicara juga soal wisata tadi seperti Anyer ataupun di Lebak, di Cinangka. Nah, ini mungkin kita ke Pawan. Pawan, kalau melihat akses jalan menuju alur wisata lah, menuju wisata di Anyer, Cinangka ataupun di Lebak. Nah, pendapat Pawan sendiri seperti apa, Pak, untuk infrastruktur jalannya? Ya. Bicara tentang destination area, pasti hubungan dengan aksesibilitas ya. Nah, ketika bicara aksesibilitas di Provinsi Banten, jangan lupa bahwa di antara hampir sekitar 6.000-an kilometer ruas jalan, 14% saja menjadi tanggung jawab provinsi. Ya, artinya 700-an kilometer itu tanggung jawab provinsi. Sisanya hampir 5.000 kilometer adalah tanggung jawab dari kabupaten kota. 4 kabupaten dan 4 kota. Sementara titik destination area ini tersebar di 4 kabupaten dan kota. Nah, artinya yang harus saya sampaikan di sini adalah kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota harus betul-betul sinkron dan presisi lah. Ya, jadi apa yang saya maksud sinkron dan presisi? Ketika daerah destinasi wisata di Pandeglang, jangan lupa akses ke arah sana bukan hanya BPJN yang terlibat, bukan hanya Pemprov yang terlibat. Hampir 80% justru jalan kabupaten yang memang harus diperhatikan. Nah, ini saya belum bicara tentang anggaran dari masing-masing APBD kabupaten ya, Pak Sekdes ya. Tentunya ini tergantung dari kemampuan daerah. Nah, ini yang saya katakan harus presisi, harus sinkron. Kebijakan Pemprov dengan kabupaten kota yang memprioritaskan aksesibilitas masyarakat dengan memelihara, setidaknya memelihara lah. Kalau membuat ruas baru sepertinya anggarannya luar biasa. Setidaknya memelihara konektivitas antara BPJN, ruas jalur nasional, dengan ruas jalan provinsi, dan di handover dengan ruas jalan kabupaten. Gitu. Ini yang memang selalu setiap tahun kita lakukan rapat koordinasi. Baik dari Kementerian PU Pusat, Dinas PUPR, ya, Pemprov, ya, pemerintah kabupaten kota. Dan saya lihat kalau kesiapan kita, saya mungkin bisa berasumsi jalan provinsi ini tingkat kondisinya 91% dalam kondisi yang baik dan sedang. Baik dan sedang. Iya, 91% lah kurang lebih Pak Sekdes ya. Artinya mungkin kita punya PR ada sekitar 9%-an yang harus kita perbaiki, yang harus kita rawat agar jalan tersebut tidak semakin rusak. Karena jalan ini kan seperti kanker dalam tubuh lah, kan? Kalau ruas yang rusak tidak segera dibenahi, dia akan menyebar ke ruas yang lain. Seperti itu. Karena anggaran dalam memelihara 1 kilometer saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk pemeliharaannya saja. Betul. Nah, disinilah sebetulnya peran serta masyarakat. Betul Pak Sekdes ya? Peran serta masyarakat juga. Masyarakat senang ada ruas jalan atau diperbaiki ruas jalan, tapi masyarakat tidak ikut andil terlibat dalam memelihara ruas jalan tersebut. Contoh, kalau ada genangan air, ya, katakanlah selokan di pinggir jalan itu, kalau ada sampah, ya angkat sampahnya segera, gitu. Jangan sampai nunggu tergenang, akhirnya merusak kualitas jalan, merembet kemana-mana, gitu kan. Jadi semua pihak harus terlibat, semua pihak harus punya sense of belonging terhadap infrastruktur jalan ini. Baik, ini makin menarik karena kita punya tanggung jawab bersama berarti untuk bisa memelihara jalan ini. Kita ke Pak Iswan mungkin. Pak Iswan, kalau bicara soal strategi mungkin tadi di awal sempat disampaikan juga bahwa untuk dari Persiri ini melakukan mitigasi. Nah, mitigasi salah satunya apakah di daerah tersebut rawan longsor atau tidak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, ini ada beberapa ruas jalan seperti di ruas Saketi, Malingping dan juga Mengger Saringin. Ini menuju wilayah di Banten Selatan yang juga
dalam tanda kutip rawan bencana longsor nih. Apakah ada antisipasi tersendiri dari PUPR sendiri, Pak? Ya, tadi untuk yang lokasi-lokasi rawan tersebut kita coba simulasi atau buat skenario ya Pak ya. Jadi kalau misalnya normal dia hanya kepadatan sedang gitu. Nah, kita hanya perbaikan-perbaikan minor saja atau tambal sulam, termasuk juga membersihkan tadi seperti Pak Haji Wawan sampaikan bahwa drainase itu ya dibersihkan, terus gorong-gorongnya juga yang tersumbat kan gitu. Jadi itu skenario normal. Nah, skenario waspada itu ketika ketemu intensitas hujan yang tinggi gitu, mulai bisa jadi tidak tertampung dalam saluran drainase, terus dia menggenangi jalan. Nah, itu ada upaya kita preventif atau persiapan dalam menyiapkan pompa, bisa jadi di pompa itu secara upaya fisiknya, termasuk juga personil yang standby gitu, ada patroli, terus menjaga kondisi di situ. Nah, yang terakhir ini yang bisa jadi darurat. Darurat itu yang betul-betul bisa jadi aksesibilitas itu betul-betul tersumbat gitu, kita tidak bisa melakukan perjalanan ke berikutnya. Nah, kami punya namanya posko gitu Pak, di sini udah ada 5 posko yang siap berikut personil dan alat beratnya. Jadi ketika kondisi-kondisi darurat itu tentunya itu yang bisa dimobilisasi khusus untuk kegiatan ke-PUPR-an lah gitu ya, ke pekerjaan umumnya. Nah, tapi juga tadi sampaikan juga sama Pak Haji Wawan, jadi nggak bisa sendiri. Kalau kondisi darurat itu ada BPBD yang harus hadir di situ juga, ada perhubungan yang harus hadir, bisa jadi rekayasa lalu lintas harus dilakukan. Jadi yang mungkin upaya kita fisik, kalau misalnya gambaran paling gampang itu ada 2 ruas jalan gitu, minimal 1 ruas jalan dulu bisa dilewati. Nah, 1 bisa jadi itu sambil dikerjakan, diperbaiki lah gitu, perbaikannya. Nah, paling tidak itu yang kami sudah coba simulasi dan skenario, dan kuncinya sebetulnya kami komitmen bersama seluruh personil yang ada. Kami punya 5 posko Pak. Ada 5 posko? 5 posko. Nanti kalau bisa kami juga sampaikan, karena di situ ada call centernya yang mudah dihubungi oleh siapa saja gitu, masyarakat pengguna jalan. Posko yang pertama itu di Serang Cilegon. Penanganannya mohon maaf mengcover Serang Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang. Poskonya di kantor UPTD Jalan Jembatannya Seragon di Bayangkara. Nah, itu ada 200 sekian personil termasuk 41 alat berat lah yang kita di situ. Terus di Pandeglang. Yang kedua nih. Di posko kedua di Pandeglang. Ya, di Cikoneng. Itu kantornya UPTD Jalan Jembatan Pandeglang. Sama, kami pun juga ada personil, ada alat berat gitu. Terus yang ketiga untuk mengcover Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang sama Kota Tangerang Selatan, kami di Cipondo. Di situ pun kami punya ada alat berat, punya personil gitu. Terus yang keempat ya, tadi Pandeglang, Lebak, itu di Rangkas. Kami punya ada UPTD Jalan Jembatan juga di situ. Yang terakhir juga dia nge-cover di bagian selatan. Ada UPT pengelolaan das ya di situ, Ciliman Cisawarna sama Ciliman Cibungur sama Cibaliung Cisawarna. Kami pun sama di situ standby, punya personil, punya alat berat. Jadi itu on call siapa saja. Nah, jadi nanti kalau sistem koordinasinya tentunya kan ada juga posko gitu. Ada nomor kontak yang memang bisa dihubungi. Nah, nanti secara mudah masyarakat bisa coba gitu untuk bisa langsung laporan gitu ya. Ke 5 posko yang tersebar. Baik, ini semakin menarik tapi kita harus jeda sejenak Pak. Kita akan segera kembali pemirsa, tetap bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Jika sebelumnya kita bicara soal perbaikan jalan, kalau bicara soal perbaikan jalan ataupun konektivitas, ini mungkin saya pengen bertanya ke Pak Isvan terlebih dahulu. Ini Pak Isvan, kalau bicara soal konektivitas, saat ini kan Pemprov Banten juga
tidak hanya mengejar target Hamin 10 Lebaran perbaikan jalan rampung, tapi ada juga program Bang Andra. Nah, ini mungkin menjadi salah satu angin segar juga untuk masyarakat khususnya di desa-desa ini dengan bangun jalan desa sejahtera dengan anggaran lebih dari 157 miliar rupiah. Bagaimana dengan program ini diharapkan meningkatkan konektivitas, Pak? Baik, jadi memang ini program strategis Pak Gubernur ya, melalui program Banten Bagus. Turunannya adalah bangun jalan desa sejahtera. Jadi pada prinsipnya dan intinya Pak Gubernur ingin mempermudah mendekatkan layanan gitu, ekonomi maupun aktivitas lain ke warga desa. Dan kalau kita lihat gitu, jadi si jalan ini menjadi parameter yang kuat dalam perkembangan ekonomi maupun kesehatan, akses ya terhadap pendidikan, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses itu. Apakah itu tadi yang secara tematik kegiatan ekonomi pertanian misalnya, dengan jalan yang baik tentunya dia memangkas dan memotong untuk biaya transportasi dibandingkan dengan misalnya dengan jalan buruk, dia harus dengan waktu yang tempuh yang lama gitu, dan kendaraan juga biaya untuk pemeliharaan dan seterusnya. Begitu pula juga yang untuk akses pendidikan gitu, memudahkan. Kalau Bapak Ibu sekalian juga lihat gitu, ketika sekarang kan sedikit-sedikit kalau lihat jembatan roboh, terus anak SD yang viral, viral itu. gitu. Tapi memang faktanya dengan jembatan, dengan jalan gitu, yang memudahkan anak-anak merasa nyaman, aman untuk bersekolah dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ikhtiarnya dari provinsi gitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui programnya yang itu Bang Andra. Ini itu. Baik, ini saya penasaran juga nih pendapat dari Pak Wawan. Pak Wawan, kalau misalkan bicara soal program Bang Andra ini membangun jalan desa sejahtera, mendukung ini diharapkan juga dapat mendukung akses menuju destinasi wisata lokal ataupun ekonomi lokal di desa ini bisa hidup. Nah, bagaimana dari DPRD sendiri melihat sinkronisasi antara jalan desa dan juga jalan provinsi? Ini kan cukup menarik nih, jalan desa masuk kewenangan ke provinsi gitu, Pak. Pertanyaan menarik ini ya. Sejak awal program pembangunan jalan desa sejahtera atau disingkat Bang Andra, kebetulan namanya sama seperti gubernur kita, memang didesain untuk membangun konektivitas lintas desa, ya, terutama di sentra-sentra pertanian, agar produksi pertanian tersebut langsung didistribusikan ya ke ke sentra perdagangan. Poinnya itu ya, poin dasarnya itu. Nah, pada tahun 2025 program Bang Andra ini ya disahkan dalam RPJMD menjadi program unggulan. Ya, karena Pak Gubernur melihat ya bahwasanya infrastruktur mendasar di tingkat desa ini memang sangat dibutuhkan. Ya, memang ada disparitas kebutuhan di sana. Tangerang Raya berbeda dengan daerah Lebak, Pandeglang. Ya. Saya dapil di Tangerang Raya, tapi tidak ada kecemburuan katakanlah Bang Andra lebih banyak di selatan, tidak masalah. Ya, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat Banten. Gitu. Nah, 2025 dianggarkan sekitar 180 miliar. Sudah terbentuk hampir sekitar 60 km ruas jalan. Di 2026 ini kita anggarkan sekitar 160 miliar dengan target realisasi 50 km ruas jalan Bang Andra. Variatif, ada yang 1 km, ada yang di bawah 1 km, ada yang lebih dari 1 km. Ya. Nah, hubungannya dengan jalan provinsi, ya, dua-duanya adalah tanggung jawab dari Pemprov. sendiri. Ya. Peraturan gubernur untuk Bang Andra ini sudah ada, artinya sudah tercover secara hukum dalam bentuk pergub. Adapun kami juga mendorong agar jalan provinsi juga menjadi prioritas. Ya.
dalam bentuk kita anggarkan. Kita anggarkan untuk dana pemeliharaan sebesar 30 miliar tersebut. Ya, ini kenapa besarannya tersebut ini tidak luput dari program Instruksi Presiden 2025 tentang adanya efisiensi. Pasti mengarahnya ke sana. Karena pemotongan TKD kita hampir sekitar 500 miliar. 500 miliar. Betul. Begitu terasa gitu. Iya, betul. Nah, jadi saya rasa tidak ada pembedaan lah. Prioritas antara Jalan Bang Andra dengan jalan provinsi yang saat ini sudah ada. Nah, sebetulnya ada satu lagi program Pemprov Banten yang harus disampaikan kepada masyarakat, yaitu peningkatan sarana dan prasarana umum. Ya, seperti jalan di lingkungan RT, RW. Ya, ini juga membangun konektivitas loh. Ya, RT, RW lintas desa dalam bentuk 2 meter jalan, bentuknya paving block atau betonisasi atau hot mix. Ini juga sudah dilakukan dan panjangnya nggak main-main, 407 km, Kang. 407 km untuk PSU. Ini juga yang harus tersampaikan ke masyarakat bahwa bicara tentang konektivitas ini banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ya, pertama dengan adanya pembangunan jalan lintas desa sejahtera atau Bang Andra. Ya, setiap tahun sekitar 50 kilometeran. Konektivitas sarana dan prasarana umum di lingkungan desa, bahkan internal antar desa itu hampir sekitar 407 km. Pemeliharaan dan perawatan jalan provinsi yang ruasnya hampir sekitar 700 km. Ini kita lakukan sama-sama. Nah, pasti lagi kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan ini pasti harus sinkron dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Gitu. Baik, artinya ini semua harus bisa saling mensinkronkan begitu dari desa, dari kabupaten kota, bagaimana provinsi gitu. Nanti karena punya tanggung jawab bersama. Betul. Nah, ini kita kembali ke Pak Isvan mungkin. Pak Isvan, kalau bicara soal jalan nih, ini paling yang mungkin di masyarakat ini di sisi lain proyek tol Serang Palembang ini menjadi pertanyaan juga untuk seksi 3 ini terus dipercepat dan menjadi proyek strategis nasional dan sejauh mana ini proyek ini akan berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan pengembangan wisata Banten. Ini mungkin jadi pertanyaan juga nih bagi masyarakat ataupun pemirsa Banten TV di rumah. Ya. Baik, jadi kalau tol Serang Palembang kan kita bicaranya pasti skalanya juga besar ya. Dia jadi pengungkit besar juga. Dia bisa memendekkan waktu tempuh gitu kan, terus membagi beban lalu lintas ya. Tapi yang paling penting itu memang dulu kan salah satu cita-citanya kan untuk wisata dia, pengembangan untuk aksesibilitas gitu untuk wisata. Nah, yang paling penting buat kita yang di provinsi terutama istilahnya last miles ya. Jadi dari tol untuk outletnya yang masuk ke jalan-jalan, apakah itu jalan provinsi atau jalan kabupaten, itu yang betul-betul harus kita persiapkan sehingga ketika itu juga selesai gitu kan, si tol Serang Palembang, kita pun siap dengan koridor untuk penyambungnya, apakah itu jalan provinsi ataupun kabupaten kota. Baik, ini berarti ini semakin menarik, tapi saya ingin ke Pak Wawan kembali nih. Pak Wawan kan kalau misalkan Anda ini di Dapil Tangerang Raya, nah ini apa yang kemudian menjadi harapan untuk masyarakat gitu kan, kemarin kan sempat untuk di saat masa reses gitu kan, harapan-harapan masyarakat yang disampaikan ke Pak Wawan. Yang seperti saya sindir di awal tadi, kalau bicara infrastruktur jalan provinsi, saat ini di Dapil kami di 8 kecamatan, salah satunya itu di daerah Kosambi ya Pak Sekdis ya. Ini bukan hanya PR kami di DPRD, ini juga PR kita sama-sama Pak Sekdis ya. Bahwa ruas jalan Kosambi, Teluk Naga, Dadap ini sudah dari tahun ke tahun ini harus kita perbaiki. Bahkan mungkin kita siapkan pola perencanaan yang komprehensif. Jangan sampai nanti perawatan hanya sekedar tambal sulam yang akhirnya memakan anggaran namun tidak tidak mengurangi
ya dampak kerusakan tersebut, atau bahkan sebetulnya cuma sekedar gelar hari ini, minggu depan udah nggak beres lagi. Tentunya hal ini juga kita harus perhatikan yang namanya MST ya, karena MST jalan di Provinsi Banten itu tonasenya rata-rata paling sumbu terbesarnya itu terberatnya sekitar 10 ton ya. MST-nya 10 ton. Kapasitasnya. Kapasitas jalan provinsi kita. Nah, di area tersebut atau bahkan mungkin di area-area lain di jalan provinsi ini mengalami overload MST. Apalagi dengan adanya odol ya kan. Ya. Ini overdimension, overload juga ya kan. Dan ini terjadi di semua ruas jalan. Aku yakin inilah sumber permasalahan kita. Ya. Odol ini. Iya, odol ini sumber permasalahan kita. Karena bayangkan MST hanya 10 ton. Di situ di daerah Kosambi, Teluk Naga, Dadap, itu tonase kendaraan yang lewat itu, Masya Allah. Saya yakin dalam satu hari itu odol bisa lebih dari 10 ton hasil. 10 ton, Pak Sekdis ya. Nah, artinya sektor swasta juga harus punya tepos liro gitu loh. Karena jangan hanya bicara tentang pajak yang dibayarkan pemerintah, tapi bagaimana pihak swasta mematuhi aturan. Ya, bahwa kalau kapasitas jalan tersebut 10 ton, ya jangan disikat dilewati oleh jalan yang over capacity tersebut. Karena ini pasti akan mengurangi umur ya dan juga mengurangi kualitas jalan tersebut. Ini harus kita kerja bareng sebetulnya. Bukan hanya masyarakat, pihak swasta, pengguna jalan. Kalau masyarakat berapa sih, Pak Sekdis ya? Kendaraan pribadi nggak sampai tontonan, apalagi motor nggak sampai tontonan. Ini kan private sector harus kita libatkan nih. Makanya nanti dalam menata ruas jalan Kosambi Teluk Naga Dadap ini, kami merencanakan rapat dengar pendapat karena sudah masuk surat pengajuan RDP dari Desa Selembaran Jati, bahwasanya ruas jalan di desa tersebut ya sudah sangat memprihatinkan. Mereka ingin RDP dan insya Allah kita undang private sector di sana karena di sana banyak gudang sekali Pak Sekdis. Kalau saya hitung mungkin lebih dari 10 sentra gudang di sana. Ya. Banyak. Kalau bicara yang sebenarnya mereka lah penyumbang masalah kualitas jalan ini kan gitu. Sekali lagi kalau masyarakat, saya yakin masyarakat mau 1000 motor insya Allah tidak akan melebihi MST. Gitu. Ini kita, tetapi tidak pula kita anti terhadap pola pembangunan oleh private sector. Ya, dipersilahkan. Tetapi kesadaran untuk memelihara, menjaga dan merawat infrastruktur jalan ini juga harus kita tingkatkan kepedulian dan kepemahaman akan hal tersebut. Baik, harus saling begitu. Ini menjadi pertanyaan juga nih Pak, mungkin para penonton di studio kita juga sudah ingin bertanya nih kepada dua narasumber yang luar biasa. Mungkin kita beri kesempatan untuk penanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Bagaimana DPRD mengawasi agar perbaikan jalan benar-benar selesai sebelum hari 10 Lebaran? Nah, ini pertanyaan langsung ditujukan ke Pak Wawan. Kita berikan kesempatan untuk penanya kedua, silakan. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, izin bertanya kepada PUPR Banten. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika menemukan jalan provinsi yang rusak menjelang arus mudik? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan ke Pak Iswan. Ini nanti untuk jawabannya mungkin ditahan sejenak, Pak. Kita akan segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Baik, tadi di segmen sebelumnya ada dua penanya yang sudah ditanyakan. Mungkin kita ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, tadi sempat ditanyakan ini bagaimana DPRD mengawasi agar perbaikan jalan benar-benar selesai sebelum N10. Apalagi ini kan target Pemprov Banten sendiri gitu Pak. Ya, yang harus kita lakukan yaitu pastinya menggunakan elemen
kewenangan DPRD provinsi, yaitu elemen ketiga, yaitu fungsi pengawasan. Ya. Dalam hal ini pengawasan dapat dilakukan melalui OPD teknis, yaitu UPTD. Ya. Kita lakukan kunjungan ya kepada UPTD dan juga kunjungan lapangan fisik. Ya. Bagaimana pengerjaan di lapangan dalam proses pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dilakukan. Ya. Dan yang paling penting dilakukan juga evaluasi anggaran. Ya, kita juga melakukan evaluasi anggaran dengan UPTD, ya, dengan dinas ya PUPR melalui UPTD setempat ya. Bagaimana evaluasi anggaran ini dapat dicerna, dievaluasi dan dimonitor pelaksanaannya di lapangan. Ini menjadi kunci sukses ya program pemeliharaan pembangunan jalan provinsi yang saat ini memang kita kebut supaya H-10 Idul Fitri sudah terlaksana. Pastinya ini bukan hanya melibatkan DPRD saja, masukan dari masyarakat pun ini kami sangat apresiasi dan kami butuhkan. Karena terkadang evaluasi di lapangan atau temuan di lapangan justru berasal dari masukan-masukan masyarakat, seperti itu. Baik, artinya pengawasan tadi dalam fungsi ketiga tadi, Pak? Iya, fungsi ketiga untuk pengawasan pembangunan. Baik, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Pak Isvan bisa dijawab terkait dengan tadi, apa yang harus dilakukan masyarakat nih? Kalau misalkan mereka menemukan jalan provinsi, ini rusak nih Pak. Ya. Apakah harus posting sampai viral, ditanam atau bagaimana Pak? Oke. Nah, tadi di segmen sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa kita dalam persiapan untuk mudik ini ada 5 posko tadi. 5 posko itu ada call centernya, gitu. Nanti saya bisa share juga nomor kontaknya itu. Selain itu juga kalau Bapak Ibu sekalian ngikuti media sosialnya, ofisialnya PUPR, kami di situ di-share juga sama secara luas gitu, berapa nomor kontak, termasuk kami menugaskan per koridor itu per segmen jalan. Personalnya siapa aja. Jadi mudah-mudahan ketika masyarakat gitu merasa ada kerusakan jalan yang mudah-mudahan bisa juga membedakan dari sisi kewenangan gitu. Oh ini tahu ini ruas jalan provinsi. Jadi bisa dilaporkan di mana lokasinya, jenis kerusakannya apa, misalnya amblas gitu, retak misalnya, patah dan seterusnya. Termasuk juga bisa melaporkan langsung melalui call center itu, atau juga kami juga sebetulnya aplikasi punya juga laporan pengaduan jalan, jadi kanalnya dibuka banyak. Tapi kalau untuk yang lebih praktis gitu, lebih mudah, nah itu yang ada call center nomor kontak, itu bisa dilaporkan melalui itu. Nah semakin baik jenis laporannya, semakin cepat juga insya Allah diresponnya. Jadi ketika melaporkan dilengkapi video, foto, dan seterusnya, kita punya tim bisa memverifikasi itu benar nggak gitu kan ya. Harus dicek kan kebenarannya karena kita juga punya penilik jalan. Jadi setiap ruas itu ada petugasnya yang bisa serta-merta bisa mencek lapangan. Nah, kecepatan dalam pelaksanaannya tentunya tadi itu. Gimana laporannya, jadi laporannya lengkap, baik, kami pasti bisa menugaskan personil yang ada yang berdekatan di situ untuk melihat, mengevaluasi dulu sehingga bisa ditangani dengan cepat. Itu mungkin. Baik, berarti untuk laporannya harus detail begitu Pak. Jadi ya paling tidak bisa menggambarkan bahwa itu tadi lokasi itu kan sekarang taggingnya kan gampang, semua pada pegang HP. Dia bisa share, tagging lokasi itu bisa langsung tepat dia itu. Jenis kerusakan, oh kira-kira benar-benar ini udah membahayakan sifatnya ataupun juga masih minor gitu. Nah itu yang jadi bahan evaluasi kita untuk bisa segera menangani gitu. Baik, ini kalau bicara soal kerusakan jalan nih, mungkin saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, tadi di awal segmen ini sempat dibahas juga kalau misalkan kita saat ini sedang menghadapi cuaca ekstrim di awal tahun. Nah ini masih terasa cuaca tidak menentunya sampai saat ini di bulan suci Ramadan gitu kan. Nah ini menjadi tantangan sendiri tentunya terhadap kondisi infrastruktur di Banten sendiri. Dari DPRD sendiri bagaimana? Apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Banten sendiri agar jalur
kita jalur provinsi ini tetap aman, apalagi ini mau mudik gitu Pak. Ya, pastinya dengan gejala-gejala alam dalam bentuk bencana hidrometeorologi ini yang sudah hampir 6 bulan kita rasakan ini menjadi tantangan. Berbagai hal harus dilakukan dan sepertinya memang sudah dilakukan oleh Pemprov dalam bentuk mitigasi bencana ya. BPBD juga sudah melakukan mitigasi tersebut dan saya yakin bahkan saya dengar Pak Gubernur setiap hari koordinasi dengan BPBD ya dan juga PUPR ya, dan Perkim dan dinas-dinas terkait, dinas kesehatan dan lain dalam mengantisipasi efek mitigasi bencana hidrometeorologi ini. Pasti ini akan berimbas langsung terhadap infrastruktur jalan ya. Kualitas jalan pasti akan berkurang ketika ada genangan air. Ini akan mengurangi kualitas jalan tersebut. Saat ini memang ada beberapa ruas yang sangat berimbas langsung ya. Kita sedang melakukan mitigasi titik-titik pusat dari genangan air yang ada di Jalan Pemprov Banten. Salah satunya ruas di Kosambi juga ada, mengarah ke Serang juga ada. Ini saya yakin teman-teman dari Dinas PUPR sudah melakukan perbaikan ya dengan anggaran yang ya mungkin perlu ditingkatkan ya Pak Sekdis ya. Kami menyadari bahwa struktur anggaran kita saat ini cukup tergopoh-gopoh juga ya untuk peningkatan dan juga pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten. Tapi insya Allah saya percaya dengan teman-teman dari pemerintah Provinsi Banten melalui dinas terkait sudah melakukan upaya maksimal agar di tengah keterbatasan anggaran ini tetap melakukan kewajiban-kewajiban pemeliharaan di ruas jalan provinsi seperti itu. Baik, ini tak terasa hampir 1 jam kita menemani para pemirsa Banten TV di rumah. Mungkin saya memberikan kesempatan untuk memberikan pesan terlebih dahulu kepada Pak Iswan untuk masyarakat Banten atau pemirsa Banten TV di rumah. Silahkan Iswan. Baik, jadi khususnya ini menghadapi untuk lebaran ini, kami di PUPR punya fungsi dan tanggung jawab untuk menyiapkan sarana prasarana jalan itu dengan baik gitu. Nah, di satu sisi juga masyarakat pengguna jalan itu yang akan memanfaatkan jalan tersebut. Nah, pesannya tentunya si pengguna dan pemanfaat itu ada rambu, ada regulasi di situ. Nah, kita patuhi sama-sama. Nah, misalnya kalau misalnya di rambu untuk mengurangi kecepatan, nah itu patuhi. Kalaupun di kondisi di lapangan memang harus antrian ya antri gitu. Jangan sampai ada melakukan aktivitas yang di luar regulasi tersebut, sehingga kami menyiapkan prasarana jalan dengan baik gitu. Masyarakat pemanfaat pengguna termasuk kita juga gitu, itu mematuhi semua regulasi dan aturannya, mudah-mudahan aman, lancar, selamat. Nah, luar biasa, boleh tepuk tangan. Selanjutnya Pak Wan, ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa Banten TV di rumah, silahkan Pak. Ya, menghadapi musim liburan Idul Fitri 2026 ini, berbagai persiapan sudah dan akan dilakukan oleh Pemprov Banten. Kami dari DPRD Provinsi Banten pasti akan melakukan fungsi kami, yaitu pengawasan dalam bidang pembangunan, khususnya pemeliharaan infrastruktur jalan di kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Ya. Berbagai upaya sudah dilakukan dan kami melihat ada progres yang nyata, baik ruas-ruas yang mencakup kewenangan provinsi maupun hub-hub yang memang perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Dan kami melihat sinkronisasi kebijakan ini sudah dilakukan, rapat koordinasi dengan lintas antara BPJN, Dinas PUPR, pemerintah provinsi dan kabupaten kota selalu dilakukan dalam mengantisipasi libur panjang atau arus mudik dan arus balik, di mana Pemprov Banten ini memiliki sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Hajatan nasional setiap tahun kita menjadi sentra persinggahan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ya, mudah-mudahan proses arus balik dan arus mudik ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, insya Allah prestasi kita dalam mempertahankan lancarnya arus
mudik dan arus balik ini dapat dipertahankan. Dan terakhir, di momen yang bahagia ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Banten TV Terima kasih, yang ke-16. Semoga Banten TV tetap menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi yang akurat ya, dan juga reliable pada masyarakat Banten, dan semoga menjadi TV kebanggaan masyarakat Banten. Amin. Boleh tepuk tangan ke Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak Isvan sudah hadir dalam dialog kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata pemirsa, saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.